Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas kepada kalian mengenai 10 anime shonen yang menurut Wong Anime adalah merupakan anime shonen terbaik sepanjang masa, yang keberadaannya saja sangat monumental dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Namun sebelum kita membahas 10 anime shonen terbaik sepanjang sejarah, Wong Anime ingatkan untuk yang belum subscribe, supaya silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan kalau kalian menganggap video ini sangat bermanfaat, silahkan untuk like dan share video ini, entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, atau mungkin di dunia nyata kepada teman-teman kalian. Tolong bagikan video ini seluas-luasnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Anime shonen, bagi kalian yang masih belum tahu, adalah merupakan anime yang ditargetkan kepada para remaja pada umumnya. Namun, masih bisa kita nikmati walaupun kita masih terbilang bocah atau bahkan dewasa sekalipun. Pada umumnya, anime ini memfokuskan alur ceritanya pada pertarungan dan pengembangan diri, petualangan, dan juga karakter development, sehingga anime-anime ini terlihat sangat menggugah dan seringkali melambangkan jiwa dan semangat anak muda secara sempurna. Anime jenis ini juga seringkali memperlihatkan kepada kita mengenai struggle atau perjuangan, entah itu dari sisi mental ataupun fisik. Dan inilah sebabnya anak muda sangat menyukainya, dan kita yang hampir jadi om-om pun merasa sangat relate dengan tema yang satu ini. Karena perjuangan, penderitaan, dan konflik batin adalah merupakan makanan manusia sehari-hari. Sedangkan untuk anak kecil dan bocah, umumnya pertarungan-pertarungan keren di anime bertemakan shonen seperti ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang keren. Dan inilah sebabnya bagi para anak kecil, terutama laki-laki, anime jenis ini merupakan anime yang merupakan kegemaran mereka. Walaupun begitu, tidak semua anime shonen harus memiliki unsur pertarungan di dalamnya, atau istilah yang lebih khusus dikenal sebagai battle shonen. Anime-anime dengan tema yang lebih inklusif juga pada umumnya merajai tema anime shonen, terutama saat ini dikarenakan kebanyakan orang mungkin merasa bosan dengan formula anime shonen yang repetitif dan mulai menjelajahi tema lain di luar pertarungan dan konflik batin remaja. Nah, berikut ini Wong Anime telah menyusun 10 anime shonen versi terbaik Wong Anime hingga sekarang, yang sangat Wong Anime rekomendasikan apabila kalian ingin menontonnya. Dimulai dari posisi 10 alias posisi terakhir. Pada posisi terakhir alias posisi 10 ada One Piece. Ingat ya, ini animenya bukan manganya. Jadi ada unsur-unsur yang berbeda yang membedakan antara anime One Piece dengan manga One Piece. Kenapa Wong Anime menempatkan One Piece di posisi 10? Terlepas dari One Piece adalah anime yang merupakan definitif battle shonen, di mana petualangan, pertarungan, dan pergolakan batin merupakan fokus dari anime ini. One Piece memiliki satu kekurangan yang sangat-sangat besar. Kekurangan tersebut ada di pacingnya yang kadang membuat kita tidak semangat untuk menontonnya. Bagi kalian yang belum tahu, One Piece adalah merupakan anime yang menceritakan seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy yang terinspirasi untuk mencari harta karun legendaris One Piece dengan menjelajahi Grand Line yang merupakan laut paling berbahaya di seluruh dunia. Keberadaan One Piece ini membuat dunia pada akhirnya memasuki era bajak laut, era di mana para petualang mencari harta karun tersebut dan dunia terguncang akibat fenomena ini. Nah, dalam petualangannya ini, Luffy kemudian akan bertemu dengan orang-orang yang akan dipercaya untuk menjadi krunya, dan juga akan berpetualang ke berbagai tempat yang memiliki kondisi geografis unik, kultur dan budaya yang saling membedakan satu sama lain, dan juga pertarungan-pertarungan dengan para bajak laut atau bahkan pemerintahan dunia yang sering kali mengejar-ngejar mereka. Apabila kalian memiliki waktu luang yang banyak, maka Wong Anime akan menyarankan anime satu ini sebagai salah satu tontonan wajib bagi kalian. Hanya saja One Piece ini memiliki jumlah episode yang banyak, dan hingga sekarang telah mencapai 1000 lebih episode. Dan salah satu alasan kenapa One Piece ada di posisi terakhir di daftar ini terjadi dikarenakan episode yang banyak tersebut, sehingga Wong Anime mempertimbangkan kalian terutama yang sibuk mungkin tidak akan pernah memiliki waktu untuk menonton hingga episode 1000 dari anime ini. Sehingga Wong Anime lebih menyarankan kepada kalian yang memiliki kesibukan luar biasa untuk memilih membaca manganya saja, karena manganya sendiri sudah bisa dibaca secara legal di situs Manga Plus di internet.
Selain itu, salah satu alasan paling besar kenapa One Piece tidak disarankan untuk ditonton animenya terjadi dikarenakan pacingnya yang memang sangat acakadul. Di Arc Dressrosa sebagai contoh, walaupun manganya sendiri sangat panjang, di anime bahkan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk menyelesaikan satu arc ini saja. Hal ini terjadi dikarenakan format dari anime One Piece yang telah dipasang oleh Toei yang terus-terusan ditayangkan selama lebih dari belasan tahun. Dan ini pada akhirnya membuat animenya terpaksa harus memanjang-manjangkan sebagian episodenya untuk membuat animenya tidak menyusul konten dari manganya itu sendiri. Dan inilah sebabnya One Piece Wong Anime posisikan di daftar ini di posisi terakhir. Namun kalau kalian memiliki waktu luang yang banyak, kalian bisa menonton anime satu ini karena menurut Wong Anime, One Piece sangat enjoyable. Walaupun anime ini memiliki jumlah episode yang sangat-sangat banyak. Di posisi 9 ada Hunter x Hunter atau kalau orang Indonesia yang baca, Hunter x Hunter. Jujur aja, secara world building, Wong Anime akan menempatkan Hunter x Hunter di bawah One Piece. Namun kalau kita membicarakan plot atau alur cerita, maka Hunter x Hunter ada di atas One Piece. Selain itu, episodenya sendiri tidak sebanyak One Piece, hanya 100 atau 200 episodan. Walaupun mungkin untuk kalian yang memang memiliki kesibukan luar biasa, episode ini masih menjadi beban yang luar biasa. Keunggulan Hunter x Hunter ini jika dibandingkan dengan One Piece ada di alur ceritanya. Hunter x Hunter awalnya adalah anime dengan alur yang ceria dan protagonis yang memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Sangat mencerminkan sekali anak-anak dan juga para remaja. Awalnya alur cerita dari anime ini lurus-lurus saja. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat kalau anime ini justru sangat-sangat gelap. Semakin kita jatuh lebih dalam ke dalam ceritanya, maka semakin gelap pula dan semakin tak tertebak pula alur dari anime ini. Bahkan Gon, protagonis dari cerita ini yang awalnya terlihat seperti anak ceria, berubah menjadi seseorang yang sangat berdarah dingin. Perkembangan cerita yang sangat drastis ini menurut Wong Anime merupakan salah satu kelebihan dari Hunter x Hunter jika dibandingkan dengan One Piece. 8. Ansatsu Kyoshitsu atau dikenal juga sebagai Assassination Classroom. Anime shonen yang satu ini memiliki tema yang sangat unik dikarenakan anime ini memiliki 20 atau 30 protagonis dengan satu antagonis di depan mereka yang harus mereka bunuh untuk menyelamatkan dunia. Terlepas kalau anime ini sendiri menceritakan mengenai assassination ataupun pembunuhan, fokus dari anime ini justru malah ada di edukasi, dengan kata lain pendidikan. Sebagai sebuah anime, konsep premis dari anime ini sendiri sangatlah unik dikarenakan anime ini menceritakan mengenai seorang guru yang memiliki wujud seperti manusia setengah gurita yang memiliki niat untuk menghancurkan dunia. Dan di hadapannya terdapat 20 atau 30 murid yang masing-masing ditugaskan oleh pemerintahan Jepang untuk membunuh guru mereka sendiri, yaitu manusia setengah gurita tersebut, untuk menyelamatkan dunia. Usaha dari para murid ini untuk menghancurkan guru tersebut supaya menyelamatkan dunia sangatlah terjal dikarenakan guru tersebut memiliki kecepatan setara dengan pesawat supersonik atau mungkin lebih cepat. Dengan kata lain, guru tersebut walaupun memiliki wujud seperti manusia gurita bisa terbang dan bisa lari dengan kecepatan setara kecepatan suara atau mungkin malah lebih. Namun yang unik di peristiwa ini adalah para murid tersebut ternyata adalah murid buangan. Dan ini pada akhirnya berujung dengan target pembunuhan tersebut justru malah melakukan teknik edukasi yang pada dasarnya membuat guru tersebut menjadi guru teladan bagi para murid-murid yang memang bertarget membunuhnya. Sungguh simbiosis yang aneh dan konsep yang menarik, bukan? Nah, kalau kalian memiliki kesibukan, anime ini sendiri memiliki jumlah episode yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan One Piece dan Hunter x Hunter. Cuma 50 episodan. Dan kalian mungkin bisa menontonnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 7. Spy X Family atau dikenal juga sebagai Spy Family. Oke, kalian mungkin kaget. Kenapa anime Spy X Family yang hanya baru tayang setengah kur alias 13 episodan justru malah ada di daftar ini? Jawabannya karena anime ini sendiri sangat-sangat unik.
Spy X Family ini adalah anime mengenai mata-mata yang bertugas di era Perang Dingin dan terinspirasi dari Perang Dingin antara Jerman Barat dengan Jerman Timur di era 1950 hingga 1990-an. Mata-mata elit bernama Twilight ini kemudian ditugaskan untuk menyusup ke dalam sebuah sekolah di mana targetnya ada di sana. Untuk memudahkan tugasnya ini, dia pun terpaksa harus mencari anak perempuan dan juga istri supaya bisa menyamar sebagai keluarga dan memasukkan anaknya tersebut ke dalam sekolah elit yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kelas atas tersebut. Nah, yang unik dari plot ini adalah ketika Twilight merekrut istri dan anaknya tersebut yang dia kira hanyalah dari kalangan umum alias kalangan masyarakat biasa, dia tidak menyadari kalau kedua orang yang dia jadikan istri dan anak tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Istri yang Twilight rekrut ternyata adalah seorang pembunuh bayaran, sedangkan anaknya ternyata adalah hasil eksperimen yang melarikan diri dan memiliki kemampuan sebagai cenayang atau psychic. Singkatnya, dia adalah pembaca pikiran. Dengan kata lain, di sini Anya, anak yang direkrut oleh Twilight, tahu rahasia mengenai kedua orang tuanya yang saling menyembunyikan identitasnya masing-masing. Dinamika antara tiga tokoh ini membuat anime ini merupakan anime yang luar biasa. Tidak hanya dilihat dari sisi action, namun juga dari sisi komedi. Membuatnya menjadi salah satu anime yang wajib kalian tonton jika kalian masih belum menontonnya. 6. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen adalah anime yang menceritakan mengenai Itadori Yuji, sang pemeran utama yang pada awalnya hidup normal-normal saja hingga kemudian dia dan teman-temannya menemukan sebuah benda kutukan berupa jari yang disegel yang kemudian memancing monster-monster kutukan lainnya untuk datang ke sekolah mereka. Supaya benda kutukan yang mereka miliki tidak dimakan oleh para monster tersebut, Yuji pada akhirnya terpaksa memakan benda kutukan spesial yang dinamakan jari Sukuna tersebut. Dan ini menyebabkan salah satu kutukan paling kuat di dunia, yaitu Sukuna, bersemayam di dalam diri Yuji. Dan Yuji pada akhirnya ditangkap oleh para penyihir Jujutsu yang bertugas untuk mengkoleksi benda kutukan tersebut. Dan setelah peristiwa ini, perjalanan Yuji sebagai penyihir Jujutsu pun kemudian dimulai. Nah, apakah keunggulan dari Jujutsu Kaisen ini sehingga Wong Anime menempatkan Jujutsu Kaisen di atas One Piece, Assassination Classroom, Spy X Family, dan anime-anime lainnya? Pertama, anime ini hanya memiliki sekitar 25 episodean. Dengan kata lain, kalian bisa menontonnya entah kalian sibuk ataupun mempunyai waktu luang yang sangat banyak. Yang kedua, tokoh-tokoh utamanya sangat simpatik. Berbeda dengan Naruto yang tokoh-tokoh utamanya memiliki kekurangan yang sangat jelas, seperti misalnya Sakura yang tukang KDRT, Sasuke yang agak edgy, dan lain-lain. Di anime Jujutsu Kaisen kita bisa melihat tokoh-tokoh utamanya sendiri sangat memiliki karakter yang mendalam, dan bukan cuma itu, tidak picisan juga. Sebagai contoh, di anime ini kita memiliki Megumi yang pada dasarnya adalah Sasuke namun tidak memiliki keejian seperti Sasuke. Ada juga Kugisaki Nobara, karakter utama perempuan di anime Jujutsu Kaisen yang sering kali dikatakan sebagai Sakura namun lebih useful dan jauh lebih berguna daripada Sakura sendiri. Tidak hanya itu, kita juga memiliki Gojo Satoru yang pada dasarnya Kakashi kalau saja dia overpower. Selain karakter-karakternya yang mendobrak klise anime shonen, anime ini juga memiliki animasi pertarungan yang luar biasa. Dan sekali lagi, Mappa yang menggarap studio ini benar-benar memberikan jiwa dan raganya untuk mengolah anime ini dengan animasi yang luar biasa, sehingga Wong Anime bisa katakan kalau Jujutsu Kaisen lebih baik kalau melihat animenya daripada manganya, yang mana ini sangat jarang di anime-anime zaman sekarang. Tidak hanya itu, sebagai pembaca manga, Wong Anime jamin kalau season 2-nya juga akan jauh lebih baik dari season 1. Karena di season 2 kita bisa melihat narasi-narasi dark atau gelap yang ada di manganya kurang lebih akan bisa diterapkan dengan baik di animenya nanti. Selanjutnya di nomor 5 ada Gintama. Kalau kalian pengen nonton anime komedi yang bikin perut kalian ngakak,
dan mulut kalian sakit karena ketawa, maka anime ini adalah pilihan utama bagi kalian. Gintama adalah anime komedi unik dengan format yang belum pernah dilihat sebelumnya. Anime ini memiliki kebiasaan untuk mendobrak tembok keempat atau yang biasa dikenal dengan sebutan fourth wall. Setiap karakternya mengetahui kalau dirinya berada di dalam suatu acara atau anime berjudul Gintama. Tidak hanya itu, mereka juga seringkali membuka rahasia produksi dari anime tersebut, memparodikan anime-anime lainnya, dan bahkan memparodikan fenomena-fenomena yang trending di Jepang saat itu, seperti misalnya kejadian-kejadian politik dan sosial yang ada di sana. Karenanya sebagai anime komedi, anime ini sungguh sangat unik. Namun seperti anime komedi lainnya, anime ini memiliki satu kelemahan. Kelemahan tersebut adalah apabila kita yang menonton tidak mengerti referensi dari anime ini, maka kemungkinan kita tidak akan mengerti unsur komedi di dalamnya. Karenanya hanya wibu-wibu tingkat lanjut yang bisa menonton anime ini. Namun apabila kalian berhasil mengerti referensi-referensi yang diberikan di anime ini, maka kemungkinan kalian akan ketawa terbahak-bahak menonton anime yang satu ini. Bukan hanya itu, yang Wong Anime salut dari Gintama, selain jumlah fillernya yang hanya 4 episode dari ratusan episode yang ada, Gintama bukan hanya anime komedi semata, namun juga sangat filosofis, sangat humanis alias manusiawi, dan juga bahkan cerita-cerita sedih yang ada di dalamnya mampu membuat kita menangis terseduh-seduh setelah sebelumnya tertawa terbahak-bahak. Dan ini menunjukkan bahwa Gintama merupakan salah satu anime masterpiece yang wajib kalian tonton terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut. Di posisi selanjutnya alias posisi keempat ada Death Note. Death Note ini adalah merupakan anime klasik yang merupakan pionir dari anime-anime taktik dan juga anime strategi. Anime ini mengisahkan seorang protagonis bernama Yagami Raito yang menyadari kalau dunia di sekelilingnya telah busuk oleh kriminalitas dan pelanggaran aturan. Hingga kemudian suatu buku catatan jatuh dari langit. Buku catatan tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun yang ditulis namanya di dalamnya. Dengan anugerah kekuatan seperti dewa tersebut, Yagami Raito pada akhirnya menjadi dewa baru di dunia manusia dan kemudian berusaha untuk membasmi kejahatan dan kriminalitas di dunia tersebut. Namun kemudian ada satu penghalang yang menjadi antagonis dari Yagami Raito. Seorang detektif dan penegak hukum bernama L kemudian berusaha untuk membongkar identitas Yagami dan menganggap semua hal yang Yagami Raito lakukan sebagai sebuah tindak kriminal. Dan sejak saat itulah peristiwa kucing-kucingan antara L dan juga Yagami Raito pun dimulai. Di posisi ketiga ada Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood adalah anime yang menceritakan mengenai dua orang bersaudara, Alphonse Elric dan juga Edward Elric. Suatu hari, kedua anak tersebut setelah kehilangan ibunya berusaha untuk menghidupkan kembali ibunya yang telah meninggal tersebut. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata alkemi ilmu yang mereka pelajari memiliki tabu untuk tidak menghidupkan orang yang telah meninggal. Tabu tersebut membuat Edward kehilangan tangan dan kakinya, sedangkan Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya. Dan dalam keadaan berputus asa tersebut, Edward pada akhirnya menyegel jiwa Alphonse ke dalam sebuah baju zirah. Dan perjalanan mereka berdua untuk mengembalikan anggota tubuh mereka pun dimulai saat itu juga. Nah, yang membuat Wong Anime memposisikan Full Metal Alchemist Brotherhood berada di posisi 3 adalah pertama, karena episodenya cuma sedikit. Hanya dengan 64 episode saja, Full Metal Alchemist Brotherhood memiliki konklusi yang memuaskan dan hampir nihil plot hole sama sekali. Pengarang dari Full Metal Alchemist Brotherhood juga memberikan kepada kita intrik-intrik politik di dalam anime ini dengan eksekusi yang luar biasa. Dan kesederhanaan dari anime Full Metal Alchemist Brotherhood ini cukup untuk membuat Wong Anime menempatkan Full Metal Alchemist Brotherhood di posisi 3 teratas. Selain itu, animasinya juga luar biasa dan hampir tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Jadi Wong Anime menempatkan Full Metal Alchemist Brotherhood di papan atas anime shonen terbaik sungguh sangat beralasan.
Selanjutnya di posisi kedua ada Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. Oke, beberapa kalian mungkin protes karena Demon Slayer ada di posisi 2 sedangkan anime-anime lainnya ada di bawahnya. Padahal secara plot Demon Slayer biasa-biasa saja. Nah, karena biasa-biasa saja inilah Wong Anime menempatkan Demon Slayer di peringkat atas. Karena itu berarti alurnya sederhana dan mudah dimengerti. Dan ini berarti Demon Slayer tidak memerlukan beban pikiran untuk fokus terlalu banyak ke dalam animenya dan cukup ditonton secara santai saja. Walaupun alur animenya normal-normal saja, dengan kata lain tidak terlalu istimewa, namun animasinya meng-carry semua hal tersebut dan menghapus keraguan kita sebagai penonton. Animasinya setara movie, bahkan mungkin lebih. Karena seperti yang kita tahu, Demon Slayer ini digarap oleh Ufotable, salah satu studio terbaik di dunia anime. Nah, yang membuat Wong Anime menempatkan Demon Slayer berada di posisi 2 terlepas dari alur ceritanya yang tidak istimewa, terjadi dikarenakan Demon Slayer memiliki animasi yang semakin kita tonton, semakin kita menyadari bahwa grafis animasi dari Demon Slayer justru malah semakin konsisten. Bukan hanya konsisten, tapi naik secara grafik. Dan ini membuat Wong Anime berkewajiban menempatkan Demon Slayer berada di posisi 2 di daftar ini. Demon Slayer sendiri menceritakan mengenai sang protagonis Kamado Tanjiro yang seluruh keluarganya dibantai oleh seorang iblis. Dan satu-satunya keluarganya yang masih hidup, yaitu Nezuko, berubah menjadi iblis itu sendiri akibat penyerangan tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya berujung pada Tanjiro berusaha menjadi pemburu iblis sambil berusaha mencari obat atau metode penyembuhan untuk mengembalikan Nezuko kembali menjadi manusia. Jika kalian ingin menonton anime dengan action yang luar biasa dan animasi yang memanjakan mata, maka anime ini adalah pilihan nomor 1 bagi kalian. Oke, selanjutnya posisi pertama atau posisi puncak. Namun sebelum kita ke posisi pertama, kalian mungkin penasaran kenapa Dragon Ball, Bleach, dan juga Naruto tidak ada di daftar ini. Wong Anime memiliki alasan tersendiri. Alasan yang paling utama tentu saja adalah filler yang menyebalkan. Naruto dan Bleach dan juga Dragon Ball pada dasarnya memiliki episode-episode yang sangat-sangat bagus. Namun semua itu berubah ketika filler memasuki animenya. Dan pada dasarnya filler membuat kualitas ceritanya menurun sehingga banyak orang tidak semangat untuk menontonnya. Selain itu, filler dari anime-anime ini sangat-sangat banyak sehingga kalian mungkin akan kebingungan untuk menonton konten asli yang bukan filler. Sebagai contoh, di Naruto 40% konten di dalamnya adalah filler. Dengan kata lain, hampir 250 episode dari 500 episode Naruto terdiri atas filler. Begitu juga dengan Bleach dan Dragon Ball. Tidak hanya itu, secara cerita, Bleach, Dragon Ball, dan Naruto juga kalah dengan anime-anime shonen zaman sekarang. Walaupun anime-anime tersebutlah yang pada dasarnya menginspirasi anime-anime zaman sekarang untuk menjadi seperti saat ini. Jadi ya intinya bukan karena murni kesalahan animenya, namun karena memang perkembangan dunia anime yang saat ini semakin jauh lebih baik. Oke, langsung aja kita ke posisi pertama atau nomor 1. Anime shonen terbaik versi Wong Anime. Di posisi pertama adalah tentu saja Attack on Titan alias Shingeki no Kyojin. Anime dengan alur cerita yang luar biasa, tidak tertebak, plot twist tidak terduga, dan tentu saja animasi yang luar biasa memanjakan mata. Walaupun final season dari Attack on Titan ini sangat kontroversial, namun tetap alur ceritanya masih meng-carry anime ini dengan baik. Anime ini sendiri menceritakan mengenai Eren Yeager yang melihat kalau ibunya sendiri dimakan oleh Titan atau raksasa yang telah sejak lama menteror Pulau Paradis. Dia pun pada akhirnya berjanji untuk membalaskan kematian ibunya tersebut dengan membunuh setiap Titan yang ada di pulau tersebut.
Nah, yang menarik dari anime ini adalah perubahan genre yang kurang lebih asalnya survival sebagai umat manusia berubah menjadi politik dan juga intrik yang pada dasarnya diramu dengan perubahan plot atau twist dan perubahan genre yang tidak diduga sama sekali di tengah jalannya. Baiklah semuanya, itulah 10 anime shonen terbaik versi Wong Anime. Gimana, kalian setuju dengan daftar ini? Kalau kalian gak setuju, silahkan untuk memberikan daftar anime shonen terbaik kalian di kolom komentar di bawah.